membangun generasi beretikat dan berakhlaki di era modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul 'azim. Pertama-tama, suatu langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, dihiasi dengan bintang-bintang yang selalu berkedap-kedip di kegelapan malam yang menenggelam. Dan di siang hari terbitlah mentari dan pelangi yang indah di atas awan. Dan yang mana oleh Allah telah menciptakan binatang-binatang yang kecil disebut virus dan yang besar dinamakan dengan dinosaurus. Dan yang mana oleh Allah telah menciptakan manusia ini dilengkapi dengan akal, pikiran, dan hawa nafsu. Secara kontras dan fair, manusia ini disebut dengan manusia sempurna. Salawat bermahkotatan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada panduan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada para sahabat beliau sekalian, yang ke laut sama mendayung, ke gunung sama mendaki, yang rugi sama ditanggung, yang untung sama dibagi, demi mempertegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghormatan kami kepada Abah selaku pimpinan Dayah Darul Ma'arif Al-Aziziyah, penghormatan kami kepada Umi beserta ahli keluarga, penghormatan kami kepada Dewan Hakim yang mulia, penghormatan kami kepada seluruh santriwan-santriwati Darul Ma'arif Al-Aziziyah. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah syarahan dengan judul Membangun Generasi Beretikat dan Berakhlaki di Era Modernisasi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang bagaimana cara hidup bahagia dan tentram, maka sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang sejati, hendaknya kita mengetahui hakikat inti penciptaan manusia itu sendiri. Buya Hamka pernah berkata, jika hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Dengan demikian dapat kita simpulkan, kita hidup di dunia bukan hanya sekedar berpura-pura, apalagi hanya sekedar bermain-main saja. Lantas apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tak lain tak bukan adalah mengabdikan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Dengan demikian, disinilah peran ilmu tauhid menjadi begitu penting bagi setiap umat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini.
Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, membenahi akidah, dan yang paling penting adalah menegakkan kalimatul haq. Jadi hadirin, jangan kita menyiakan masa muda untuk hal yang sia-sia, karena masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walau banyak jerawat tetapi tidak kawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara, penerus estafet perjuangan suatu bangsa. Hadirin, mengingat akidah kaum jahiliyah yang dahulu begitu hancur, bobrok, porak-poranda, penyembahan berhala di mana-mana, maka Islam datang dengan membawa kebenarannya, mentauhidkan Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi jangan heran jika kalimat la ilaha illallah menjadi inti dakwahnya para nabi dan rasul. Namun, apakah kunci kebahagiaan hanya sampai di situ saja? Oh, tentu tidak. Dalam mentauhidkan Allah, kita perlu mengetahui
ilmu fiqh dan tasawuf. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan benar jika kita tidak mempunyai ilmu? Bagaimana mungkin salat kita bisa diterima oleh Allah jika rakaatnya saja masih salah? Bagaimana mungkin hati kita bisa mencintai Allah jika ilmu tentang ma'rifatullah saja kita tidak punya? Ibaratnya ilmu tauhid sebagai tanah. Fikah laksana tanaman dan pagarnya adalah tasawuf. Bila hanya bertasawuf tanpa fikah, kita hanya membuat pagar tanpa tanaman. Dan jika kita bertauhid tanpa diberangi ilmu fikah dan tasawuf, kita hanya mempunyai lahan untuk bercocok tanam, namun tidak mempunyai pagar dan tanamannya pun tidak ada. Dewan Hakim yang kami muliakan, dari syarahan kami di atas dapat disimpulkan bahwa dengan membangun generasi beritikat dan berakhlaki, kita yang beragama tidak akan diganggu. Kaum muslimin akan hidup bahagia dan tentram, sehingga Islam akan ikut kuat dengan kebenarannya, dan kualitas ibadah kita pun semakin meningkat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mengenai ilang baju kairut, Mengenai parut tapi kecupa, mengenai kata kamu yang hana patut, cara memobot maaf kalau pintar. Untuk pemerintah di Allah,